Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang mungkin baru menemukan video atau channel ini. Di channel ini kita akan membahas tentang Excel. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar tentang Excel dari nol atau hanya ingin menambah wawasan dan pengetahuan tentang Excel, semoga channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman. So, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara memodifikasi tampilan jendela Microsoft Excel. Ya, kita masih membahas tentang itu. Sekarang yang akan kita modifikasi adalah formula bar dan name box, karena formula bar dan name box ini adalah merupakan satu tempat. Kita bisa memodifikasi kedua-duanya secara bersamaan. Kita juga nanti akan belajar bagaimana cara memodifikasi headings, kolom, dan headings row atau kepala kolom dan kepala baris. Dan nanti juga kita akan membahas bagaimana caranya kita memodifikasi grid lines. Ya, apa itu grid lines? Nanti kita bahas juga. Dan kita juga akan membahas tentang bagaimana cara memodifikasi scroll bar, baik itu scroll bar vertikal ataupun scroll bar horizontal. Dan yang saya maksud di sini memodifikasi itu adalah menyembunyikan dan menampilkannya. Mungkin nanti suatu saat kita bekerja, kita harus menyembunyikan hal-hal tersebut agar kita lebih nyaman dalam bekerja menggunakan Excel. Baiklah teman-teman, saya akan mulai dari bagian yang pertama, yakni memodifikasi atau menyembunyikan, ya, bagaimana cara menyembunyikan formula bar, heading row dan heading kolom, dan bagaimana cara menyembunyikan grid lines. Jadi untuk menyembunyikan hal-hal yang kami sebutkan tadi itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa melalui tab view, ya. Yang kedua, kita bisa melalui Excel option, ya. Dan yang pertama kita akan mencoba menggunakan menu view. Silakan kita tekan tombol view, ya. Di sini untuk menyembunyikan formula bar, headings, dan grid lines ini tinggal hanya mencentang atau menghilangkan centang pada formula bar, headings, dan grid lines. Kita coba. Ya, otomatis formula bar, headings, dan grid line-nya akan tersembunyi, ya, atau dinonaktifkan. Nah, sedangkan cara untuk mengembalikannya lagi atau cara aktifkannya lagi atau menampilkannya lagi, ya cukup dengan cara mencentangnya lagi, ya, memberikan centang pada formula bar, headings, dan grid lines. Oke, itu cara yang pertama melalui menu view. Selanjutnya cara yang kedua, kita juga bisa melakukan hal ini dengan melalui Excel option yang bisa kita akses melalui menu file. Selanjutnya kita pilih options. Nah, di sini kita akan bertemu, ya, kita akan disambut oleh tampilan utama Excel option-nya. Selanjutnya kita pilih bagian Advanced. Setelah kita masuk ke bagian Advanced, kita pilih bagian Display. Di bagian Display ini, silakan kita hilangkan centang Show Formula Bars yang ada di sini. Selanjutnya kita hilangkan Show Row and Column Header, ya. Selanjutnya kita hilangkan centang pada Show Grid Lines. Dan terakhir kita pilih print, kita tekan tombol OK. Ya, sama hasilnya seperti yang tadi, ya, dengan cara melalui view yang tadi. Untuk mengembalikan yang sudah kita sembunyikan tadi itu
Kalau kita melalui Excel option, kita bisa klik menu file, selanjutnya klik perintah option atau tombol option dan pilih perintah bagian advance dan berikan tanda centang pada formula bar ya. Selanjutnya kasih tanda centang pada show row and columns headers, dan terakhir kasih tanda centang pada show grid lines. Kita oke. Nah, sangat mudah teman-teman, bukan? Itu cara-cara untuk menyembunyikan dan menampilkan formula bar, headings, dan grid lines. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang merubah warna grid lines. Grid lines itu adalah garis pembatas antar sel ya, seperti ini yang berwarna sekarang ini agak abu-abu, ini namanya grid lines ya. Kita bisa merubah warnanya. Selain kita bisa menghilangkan, kita juga bisa merubah warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin kita selama ini sudah bosan ya hanya melihat warna yang seperti ini. Kita bisa merubah warnanya melalui Excel option ya. Kita akses Excel option melalui menu file, selanjutnya kita pilih options, dan selanjutnya kita pilih bagian advance dan kita cari bagian grid lines-nya. Grid lines kita sudah temu di sini. Di grid line color kita pilih warna yang kita inginkan ya. Di sini saya akan coba warna merah. Klik warna merah dan klik tombol OK. Nah, sudah berubah. Yang tadinya berwarna abu sekarang menjadi warna merah seperti itu. Untuk mengembalikan warnanya seperti semula, silakan lakukan seperti cara yang tadi juga, yang melalui file, option, selanjutnya advance, dan cari bagian grid lines-nya di bagian color, klik dan pilih automatic dan klik OK. Warnanya akan berubah teman-teman ya, sangat mudah sekali ya. Selanjutnya sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita untuk memodifikasi scroll bar. Jadi di sini yang saya maksud dengan memodifikasi scroll bar itu adalah menyembunyikan atau menampilkan scroll bar lagi. Jadi yang namanya scroll bar itu ini ya, yang berfungsi untuk menggeser halaman kerja kita. Nanti mungkin kita bekerja dengan terlalu banyak kolom dan baris sehingga tidak muncul dalam satu layar, kita tinggal geser saja. Dan yang menggeser ke bawah dan ke atas ini namanya scroll bar vertikal. Sedangkan yang menggeser atau yang menggulung layar ini ke kanan ini dinamakan dengan scroll bar horizontal. Kita bisa dengan cara menggeret scroll barnya atau bisa menekan tanda panah kiri dan ke kanannya, salah satunya. Oke, caranya langsung saja. Kita bisa menghilangkan scroll bar ini dengan cara melalui menu Excel option, yakni option, terus pada bagian advance pilih display. Di sana nanti cari bagian show horizontal scroll bar untuk scroll bar horizontal, show vertical scroll bar untuk scroll bar vertikal. Sekarang kita hilangkan centang pada kedua-duanya ya. Oke, selanjutnya kita tekan perintah atau tombol OK. Nah, otomatis sekarang kedua scroll bar ini tidak bisa kita lihat karena sudah dinonaktifkan oleh perintah yang kita lakukan tadi. Sedangkan cara untuk menampilkannya lagi tentu dengan cara yang sama. Kita cari di display dan tinggal centang pada bagian show horizontal scroll bar dan show vertical scroll bar. Selanjutnya kita tekan perintah OK. Ya, scroll bar vertikal dan scroll bar horizontal akan kembali bisa kita lihat dan kita gunakan.
Itu untuk scroll bar vertikal dan horizontal. Nah, sekarang kita kembali ke bagian grid lines-nya. Ya, ke bagian grid line ini, yakni pemisah antara sel yang satu dengan sel yang lainnya. Itu namanya grid lines. Apa itu sel? Sel itu adalah perpaduan antara kolom dan baris. Atau bisa kita artikan sebagai titik temu antara kolom dan baris. Dan sel ini, teman-teman, memiliki alamat sel, di mana alamat sel ini bisa kita lihat di name box atau di address bar yang posisinya bersebelahan di sebelah kiri formula bar ya. Ini namanya name box atau address bar. Selanjutnya, selain melihat di name box atau di address bar, kita juga bisa mengetahui alamat sel ini dengan melihat kepala kolom dan kepala baris pada sel yang aktif tentunya. Sekarang ini sel yang aktif itu adalah, kita coba kasih warna biar jelas ya. Sel yang sedang aktif itu namanya sel E6. Ini sel E6. Kenapa sel E6? Karena sel ini adalah perpaduan antara kolom E dan baris 6. Jadi ini namanya sel 6. Jadi itu cara mengetahui alamat sel. Jadi kita harus paham juga bagaimana mengetahui alamat sel ini, karena kedepannya ketika kita bekerja dengan rumus, kita akan selalu bersinggungan dan wajib kita akan menggunakan yang namanya alamat sel. Itu tentang alamat sel ya. Dan alamat sel ini juga bisa kita rubah namanya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya sekarang ini sel yang aktif itu adalah sel E6. Kalau kita ingin merubah dengan nama yang kita inginkan biar kita mungkin mudah ingat, caranya mudah sekali teman-teman. Jadi tinggal double klik alamat sel yang ada di address bar, kemudian kita ganti dengan nama yang kita inginkan. Misalnya kita buat dengan nama 1. Langsung kita tekan tombol enter. Ya, otomatis alamat sel E6 tadi itu berubah namanya menjadi sel 1 alamatnya ya. Itu cara untuk merubah alamat sel. Yang kemudian sel ini bisa kita isi dengan data tentunya ya, karena nanti kita akan bekerja di sel ini sampai seterusnya. Jadi teman-teman juga harus paham ya, bagaimana cara bekerja dengan sel. Untuk mengaktifkan sel, kita bisa menekannya 1 kali ya, seperti ini. Misalnya kita mau mengaktifkan sel E6, sel 1 misalnya, sudah kita rubah namanya. Oke, sekarang sudah aktif. Nah, ini ketika kita mengklik 1 kali pada sel, berarti kita mengaktifkannya, jadi dia yang aktif. Sedangkan kalau kita mendouble klik pada alamat sel, maka itu artinya kita sedang akan mengedit isinya ya. Jadi beda antara edit isi sel dengan mengisi isi sel. Kalau kita mengisi atau menulis isi sel, cukup hanya mengklik, kita langsung tulis saja hasil misalnya. Hasil, maka di sini akan tertulis hasil. Sedangkan kalau kita mau mengedit hasil, kata hasil pada sel 1 ini, kita bisa lakukan dengan cara mendouble klik ya. Nah, sudah ada di sana pointer yang aktif, berarti itu artinya kita sudah bisa mengedit isi daripada sel tersebut. Misalnya hasil ini kita ubah menjadi hasil strip 2. Oke, seperti itu ya. Karena otomatis menjadi hasil strip 2. Terus apa bedanya ketika kita mendouble klik dan mengklik? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu, kalau kita mengklik itu, kita mengaktifkan selnya. Jadi ketika kita mengklik dan kita menulis sesuatu, maka otomatis tulisan kita di awal itu akan hilang ya, seperti ini, seperti yang tadi. Sedangkan kalau kita mendouble klik, tulisan kita tidak hilang, tinggal kita tambah saja misalnya. Oke. Jadi itu cara untuk
menulis atau mengisi data di sel, baik dengan cara mengklik atau mendouble klik. Tapi ingat, kalau kita akan mengedit isinya, silakan di double klik atau dengan menekan tombol F2, ya otomatis seperti itu. Sedangkan kalau kita ingin mengisinya atau mengganti isinya sekaligus, tinggal kita klik saja untuk mengaktifkannya, seperti itu teman-teman ya. Mungkin hanya sekedar itu untuk kesempatan kali ini. Tadi kita sudah belajar tentang memodifikasi formula bar, memodifikasi heading, memodifikasi green lines, baik menampilkan atau menyembunyikan, memodifikasi scroll bar, ya, dan memodifikasi warna pada grid lines. Dan kita juga sudah belajar bagaimana cara bekerja di dalam sel. Dan tadi juga saya sudah menyinggung tentang bagaimana cara mengetahui alamat sel dan bagaimana cara untuk merubah nama sel sesuai yang kita inginkan. Jadi teman-teman, terima kasih. Mungkin hanya ini dulu. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar teman-teman menjadi orang pertama yang menerima pemberitahuan ketika kami mengupload video yang terbaru tentunya. Dan bila teman-teman merasa video ini sangat membantu teman-teman, silakan di-share juga kepada teman-teman yang lain agar manfaat video ini bisa tersebarkan ke teman-teman yang lainnya untuk membantu pekerjaan mereka tentunya. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.